Inikah calon era baru kereta ekonomi subsidi? Yuk kita review ekonomi kerakyatan. Let's go! Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari kota Jakarta. Siang hari ini saya sudah berada di stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan pada kali ini saya akan mencicipi inovasi terbaru dari kereta api, yakni kereta ekonomi kerakyatan. Wah, ada jenis ekonomi paling baru apa lagi nih? Saat ini kereta api ekonomi kerakyatan sedang nyantol di kereta api tambahan Pasar Senen Lempuyangan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan naik kereta tersebut dari Pasar Senen hingga Cirebon. Bagaimana sih sebenarnya kereta api ekonomi kerakyatan ini yang digadang-gadang merupakan alternatif terbaru dari kereta ekonomi yang tentunya terjangkau bagi masyarakat? Pastikan tonton video ini dari awal sampai akhir dan no skip. Barusan saja saya melakukan check-in menggunakan facial recognition boarding. Hanya dalam hitungan sepersekian detik langsung check-in dan saya sudah berada di dalam paid area di stasiun Pasar Senen. Dan baru saja ini dilansir rangkaian kereta api tambahan Jogja menuju Lempuyangan. Dan inilah dia ekonomi kerakyatan yang paling baru. Seperti inilah tampak keluar dari kereta ekonomi terbaru ekonomi kerakyatan. Memiliki livery berupa garis dan berwarna biru yang agak muda ya, seperti layaknya pada kereta ekonomi stainless steel new generation yang terbaru. Untuk model jendelanya masih menggunakan model jendela yang lama alias modifikasi dari K3 modifikasi ala-ala premium, dan sebelumnya modifikasi dari ekonomi AC split. Di ujung kereta juga ada logo KAI dan ada tulisannya ekonomi kerakyatan. Pada kesempatan hari ini saya berada di ekonomi 1, yang pada kesempatan kali ini saya mendapatkan nomor sarana K3 00703BL. Kereta kelas ekonomi tanpa penggerak mulai berdinas awal di tahun 2007. Nomor urut 3, Depo Induk Blitar. Saatnya masuk ke dalam kereta. Dan mari kita lihat interior dari kereta ekonomi kerakyatan inovasi terbaru PT KAI. Untuk kereta ekonomi kerakyatan ini memiliki konfigurasi kursi 32 EDCBA. Selain itu, untuk kursinya sendiri berwarna biru muda dengan total kapasitas 93 tempat duduk. Untuk kereta ekonomi kerakyatan ini, salah satu inovasi yang dapat diacungi jempol adalah untuk kursinya dapat selalu menghadap searah dengan laju kereta. Pada kesempatan kali ini saya akan duduk di ekonomi 1 di kursi nomor 3C yang merupakan kursi lorong. Dari segi interior, untuk di kereta ekonomi kerakyatan terbaru ini menggunakan model atap dan lampu yang agak mirip yang digunakan di kereta ekonomi New Generation modifikasi. Secara untuk kereta ekonomi New Gen modifikasi dan kereta kerakyatan ini merupakan modifikasi dari Balayasa Manggarai. Dan untuk rak bagasinya sendiri menggunakan rak bagasi ala-ala ekonomi modifikasi 80 tempat duduk dan ekonomi stainless steel generasi pertama.
Hal ini juga mengingat bahwa untuk sarana kereta kerakyatan ini sebelumnya merupakan kereta ekonomi modifikasi 80 tempat duduk yang biasanya waktu itu dipakai di kereta api Bangunkata dan Singasari, yang saat itu sudah menggunakan rak bagasi model seperti ini. Dan untuk kereta ini sebelum dimodifikasi menjadi K3 modifikasi 80 tempat duduk, itu sebelumnya merupakan kereta K3 AC Split yang memiliki kapasitas 106 tempat duduk, konfigurasi kursi 32 dan adu dengkul. Di bagian ujungnya sendiri terdapat finishing ala-ala kayu. Kayaknya ini bukan kayu tapi motifnya aja yang ala-ala kayu. Kayaknya stiker gitu. Dan menurut saya interiornya sih cukup sederhana aja ya untuk ekonomi kerakyatan ini. Namun oke lah ya untuk model terbaru ini. Saatnya review fasilitas yang terdapat di kereta ekonomi kerakyatan terbaru. Kursi dari kereta ekonomi kerakyatan ini memiliki warna biru muda dan terdapat kursi double dan kursi triple. Kursinya seperti ini ya. Dan agak lumayan tegak tapi agak sedikit bersender seperti ini. Dan untuk legroom dari kereta ekonomi kerakyatan menurut saya sudah cukup oke ya. Ini aku bisa sedikit lebih selonjor gini. Lebih nyaman kalau misalnya dibandingkan dengan naik kereta api subsidi PSO yang existing 106 tempat duduk. Untuk fasilitasnya cukup seadanya saja. Di samping ada stop kontak 2 dan ada cup holder gitu. Tentunya untuk stop kontaknya berbagi dengan masing-masing penumpang ya. Jadi ada yang berbagi dengan 2 penumpang, ada yang berbagi dengan 3. Menurut saya lebih baik ya, karena kalau misalnya di kereta PSO yang existing, untuk satu blok kursi, satu colokannya hanya seperti ini dan harus berbagi dengan 4 atau 6 penumpang. Selain itu, untuk tirainya menggunakan tirai gulung seperti ini, model ke bawah. Agak mirip-mirip yang digunakan di kereta-kereta terbaru. Juga terdapat gantungan barang seperti ini dan waist bag-nya berlokasi di gantungan ini ya. Karena di bagian belakangnya itu kan nggak ada kantong buat naruh barang. Karena kursinya bisa di reverse arah laju perjalanan. Selain itu, fasilitas juga terdapat ada lampu di atas, ada rak bagasi, ada CCTV dan pengharum ruangan, serta ada palu pemecah kaca yang hanya dapat digunakan dalam kondisi darurat saja. Kursi dari kereta ekonomi kerakyatan yang terbaru ini dapat diputar atau lebih tepatnya di reverse sehingga selalu menghadap searah dengan laju perjalanan kereta. Untuk cara memutar kursi dari kereta ekonomi kerakyatan agak mirip dengan cara memutar kursi di kereta kelas bisnis. Namun, bedanya kalau di kereta ekonomi kerakyatan di bawah kursi terdapat ada semacam tuas injak yang harus diinjak terlebih dahulu. Jadi agak mirip-mirip di kereta kelas eksekutif. Nah, tuasnya bisa diinjak seperti ini dan kursinya bisa diangkat dan diputar sehingga selalu searah dengan laju kereta. Nah, seperti ini. Seperti ini penampakan kursi kereta ekonomi kerakyatan yang dalam posisi berhadap-hadapan. Namun saya tidak merekomendasikan ya. Karena kalau misalnya berhadap-hadapan seperti ini, legroomnya akan jadi benar-benar lebih sempit seperti ini dan tentunya nggak nyaman. Sekarang untuk fasilitas toiletnya. Fasilitas toilet di kereta ekonomi kerakyatan terdapat 2, satu di masing-masing sisi. Dan untuk pintunya masih menggunakan pintu logam seperti ini. Dan seperti ini interior dari toiletnya. Di bagian atas sudah memiliki finishing yang mewah dan ada cerminnya juga. Namun di bagian bawah sendiri masih menggunakan metalik itu, mirip-mirip yang digunakan di kereta-kereta ekonomi. Untuk fasilitasnya sendiri terdapat ada kloset duduk beserta ada pegangan tempat sampah, ada semprotan, ada juga wastafel beserta tisu dan sabun cuci tangan, cermin serta pengharum ruangan. Serta juga ada gantungan pakaian. Overall menurut saya untuk toiletnya oke ya. Untuk kelas ekonomi kerakyatan bahkan ada finishing yang mewahnya.
Tepat waktu pada pukul 15 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, kereta tambahan Pasar Senen Lempuyangan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dalam kali ini saya akan naik menuju ke stasiun Cirebon. Semoga perjalanan kali ini aman, nyaman, dan tentunya lancar. Pemberhentian pertama, stasiun Jatinegara. Wah, ini ada beberapa rel fans ya yang hunting kereta ekonomi kerakyatan ini di stasiun Jatinegara. Masuk di jalur 4 stasiun Jatinegara pada pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. (15:37) melanjutkan perjalanannya dari stasiun Jatinegara. Pemberhentian selanjutnya adalah Bekasi. Dibalap sama KRL Sifang tujuan Bekasi. Next stop, stasiun Bekasi. Ini penumpang bisa naik kereta tambahannya dari stasiun Jatinegara atau stasiun Bekasi juga selain dari Pasar Senen. Namun asas kereta tambahan adalah rangkaiannya nggak tentu ya, jadi belum tentu untuk masa high season ke depannya untuk tambahan Pasar Senen Lempuyangan itu menggunakan kereta ekonomi kerakyatan ini yang dicampur kereta eksekutif. Dan di sebelah sana dapat terlihat, wah, banyak ya penumpang yang mau naik keretanya dari stasiun Bekasi. Selepas dari stasiun Bekasi, kondisi di ekonomi 1 dapat terlihat sangat ramai dengan penumpang. Dapat terlihat untuk kelas ekonominya ini memiliki tren okupansi yang sangat baik. Saatnya melanjutkan review dari kursi kereta ekonomi kerakyatan. Dari segi kursinya sendiri, untuk tingkat kerebahannya masih dapat terbilang agak tegak meskipun agak lebar sedikit ya. Nggak tegak-tegak banget 90 derajat. Selain itu, di masing-masing kursi juga terdapat semacam ada liukan pembatas antar kursi, dan di ujung-ujung kursi juga terdapat ada semacam gagang besi yang dapat digunakan ketika memutar arah laju dari kursi kereta ekonomi kerakyatan ini. Buat apa yang tingginya sekitar 175 cm, dari segi legroom sudah lumayan oke, bisa agak sedikit-sedikit selonjor, dan sandarnya seperti ini ya ketika terdekat seperti ini, dan untungnya tidak langsung mengenai gagang besinya. Kereta ekonomi kerakyatan sendiri memiliki frame kaca existing ketika masih ekonomi AC split maupun ekonomi modifikasi 80 tempat duduk. Maka dari itu, ada beberapa kursi yang mendapatkan jendela full dan beberapa kursi mendapatkan jendela setengah ataupun bahkan mendapatkan tembok. Seperti inilah seat map dari kereta ekonomi kerakyatan.
Satu catatan mengenai kereta api ekonomi kerakyatan terbaru ini adalah tidak adanya rak bagasi di atas kursi nomor 21 DE. Jadi, teman-teman yang ingin naik kereta ekonomi kerakyatan dan membawa bagasi yang lumayan, saran saya adalah tidak duduk di dua kursi ini karena tidak mendapatkan rak bagasi tersendiri. Salah satu kursi yang menurut saya kursi paling baik yang berada di ekonomi kerakyatan adalah kursi 3C yang merupakan kursi lorong. Mengapa? Karena kalau misalnya 3C berada di depan, ini penumpang mendapatkan legroom yang sangat luas seperti ini. Jadi kalau misalnya 3C di depan itu kita bisa duduknya benar-benar selonjor seperti ini dan tentunya nyaman banget. Namun, kalau misalnya ternyata 3C berada di belakang, itu meskipun legroomnya seperti yang lain, tapi lokasinya berada di belakang dan bisa menghadap ke depan dengan jauh lebih lapang. Sekarang saya ingin membahas harga tiket dari kereta ekonomi kerakyatan ini jika dicantol di kereta api komersial. Selama masa angkutan Lebaran 2026 ini, untuk kereta tambahan Pasar Senen Lembuyangan, kelas ekonomi kerakyatan ini dijual dengan harga Rp175.000 untuk full tripnya dari Jakarta menuju Jogja. Namun perlu diingat bahwa harga Rp175.000 itu merupakan harga diskon 30% dari harga normal tarif lebaran Rp250.000 di subkelas CD. Kalau misalnya aku teka-teka, untuk harga tiket ekonomi kerakyatan ini agak sedikit mirip-mirip dengan harga tiket untuk waktu zaman masih ada kereta komersial yang waktu itu masih menggunakan K3AC split ya, seperti zaman Toko, Matamaca ataupun Pasundan sebelum upgrade menuju ke sana yang lebih nyaman. Saya akan memberikan kesan-kesan saya mengenai kereta ekonomi kerakyatan terbaru ini. Menurut saya, dari segi kursinya sendiri masih lumayan hampir tegak, enggak yang paling nyaman ya. Namun bisa dibilang relatif lebih nyaman dibandingkan kereta api PSO existing yang masih menggunakan kereta ekonomi 106 tempat duduk. Hal yang berubah kalau bisa dibandingkan dengan ekonomi 106 tempat duduk adalah dari segi kursinya yang sedikit lebih rebah, meskipun relatif masih dapat dibilang tegak ya. Selain itu, legroomnya buat aku yang tinggi 175 ya oke lah, masih bisa sedikit selonjor. Dan selain itu, perubahan yang menurut aku paling signifikan adalah seluruh kursinya dapat diatur supaya searah dengan laju perjalanan kereta api. Dari segi fasilitas menurut saya sih ya lumayan seadanya aja ya, mirip-mirip yang terdapat di kereta api subsidi atau kereta api PSO. Bedanya hanya di kursi yang model baru yang semuanya ada salah laju. Selain itu dari segi AC-nya juga sudah menggunakan AC sentral, nggak lagi AC split yang ala-ala rumahan. Dari segi okupansi, saya lihat-lihat untuk kereta tambahan ekonomi kerakyatan ini dapat terbilang laku keras ya, apalagi di kedua arahnya. Menurut saya kereta ekonomi kerakyatan ini dapat menjadi jawaban bagi masyarakat yang ingin menginginkan harga tiket kereta ekonomi yang terjangkau, namun ingin yang full maju, karena memang ya beberapa orang itu agak tidak tahan kalau misalnya duduk membelakangi arah kereta. Salah satunya karena ada beberapa orang yang tentunya gampang mual ataupun pusing kalau misalnya duduknya mundur. Jadi memang ini adalah jawabannya, kereta ekonomi kerakyatan dengan harga yang relatif lebih terjangkau dan kursinya searah dengan laju kereta. Menurut saya, apakah kereta ekonomi kerakyatan ini bisa menjadi era baru untuk kereta ekonomi subsidi? Menurut aku ya, karena fasilitasnya yang lebih nyaman, meskipun
meskipun ya agak seadanya dan nggak yang paling nyaman kalau bisa dibandingkan dengan ekonomi premium ataupun new gen sekalipun. Namun kalau dari segi harga sebenarnya aku masih belum tahu nih, kalau misalnya nanti kedepannya kereta ekonomi kerakyatan ini memang akan jadi pengganti sarana kereta ekonomi subsidi, apakah untuk harga tiketnya apakah tetap bakal segitu aja, ataupun PSO atau subsidinya dihapus total sehingga menjadi kereta komersial, ataupun mungkin ada opsi penyesuaian PSO jadi tetap subsidi namun harganya yang mungkin dinaikkan lebih tinggi sedikit, mengingat untuk segi kapasitasnya juga sudah lebih sedikit ya dibandingkan di ekonomi aksesibel. Menurut teman-teman, kalau misalnya kereta api ekonomi kerakyatan ini memang mengganti sarana kereta subsidi yang existing seperti di kereta api Airlangga, Bengawan, Bogor Jaya Selatan dan lain-lain, teman-teman ingin skema tarif yang bagaimana dan kira-kira kereta apa sih yang cocok untuk upgrade sarana menjadi kereta ekonomi kerakyatan ini? Yuk teman-teman tulis di kolom komentar. Pelanggan yang kami hormati, kami informasikan saat ini telah memasuki waktu sholat maghrib. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Terima kasih. Pukul 18.04 sudah diumumkan waktu berbuka puasa di daerah Cirebon dan sekitarnya. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang merayakannya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Terima kasih. Ini juga berarti dalam sekitar 10 menit dari sekarang kereta api tambahan Pasar Senen Lempuyangan akan tiba di stasiun Cirebon sebagai tujuan saya pada perjalanan sore hari ini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Cirebon Station. If you end your trip at Cirebon Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 18.09 waktu Indonesia Barat, awal 4 menit tambahan Pasar Senen Lempuyangan tiba di stasiun Cirebon sebagai tujuan perjalanan saya. Terima kasih untuk semua kru perjalanan kali ini telah mengantarkan saya dengan aman, nyaman, dan selamat dari Jakarta menuju Cirebon. Tiba di jalur 3 dan di jalur 4 baru saja ada keberangkatan kereta api tambahan Gambir Surabaya Gubeng menggunakan eksekutif stainless steel generasi pertama dan luxury generasi kedua di masa angkutan lebaran ini. Selamat datang di Cirebon, Kota Udang. Di sini stasiun Cirebon. Dapat terlihat ada beberapa petugas yang sedang mengisi air untuk toilet di kereta api ekonomi kerakyatan ini. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya akan melihat untuk landmark dari kereta ekonomi kerakyatan. Untuk landmarknya sendiri menggunakan landmark E dengan bogi K5. Ini yang artinya untuk ekonomi kerakyatan ini bisa melaju dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Mungkin kalau misalnya
nanti memang ada kereta api PSO yang upgrade jadi ekonomi kerakyatan ini dan semuanya Tenmark E, mungkin tidak menutup kemungkinan bisa upgrade kecepatan juga menjadi 100 km per jam. Sekian dulu video saya naik kereta api ekonomi kerakyatan dari Jakarta menuju Cirebon di kereta tambahan Pasar Senen Lempuyangan. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari saya. See you on the next video and as always stay positive. Bye bye.